وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Segala puji syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak. Ketahuilah wahai saudaraku yang beriman, setiap detak jantung kita, setiap hembusan nafas kita, setiap langkahan kaki kita, setiap gerak-gerik kita, setiap ucapan yang terlontar dari mulut kita, setiap pemikiran-pemikiran yang tercerna dari otak kita, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah wahai saudaraku yang beriman, semua ini tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seandainya dedaunan-daunan tidak akan jatuh dari pohonnya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ombak-ombak di lautan tidak akan menerjang hingga ke pinggiran pantai kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetesan-tetesan air hujan tidak akan jatuh dari atas langit terjun ke muka bumi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Butiran-butiran debu tidak akan berterbangan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biji-bijian tidak akan menumbuh menjulang menjadi pohon-pohon kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ataupun semua para pemirsa yang mendengarkan video ini tidak akan bisa mendengarkan video ini kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini beliau telah mengorbankan mati-matian dari darah dan tetesan darah keringatnya untuk menegakkan agama Islam. Dan kita pada saat ini, di detik ini, masih bisa merasakan hasil perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yaitu? Manisnya iman dan indahnya Islam. Dewan juri yang saya hormati dan para teman-teman seperjuangan yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita di jannahnya kelak. Tema yang akan saya bawakan pada kali ini yakni tentang pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi masih memikat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak zaman dahulu kala hingga saat ini dan sampai akan datang sesuai dengan fitrahnya, para pemuda dan remaja merupakan salah satu tulang punggung suatu negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, mengatakan, "Inna fi yadi syabanu amrul ummah wa fi aqdamiha haituha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat
dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama membicarakan para pemuda dan para remaja sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, bahkan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan ini sudah melekat kepada para pemuda dan para remaja, saya yakin mereka tidak akan menjadi pelopor-pelopor pembangunan, melainkan mereka akan menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi, Insinyur Soekarno pernah berkata, jikalau tanpa para pemuda dan para remaja, mustahil Indonesia ini akan merdeka. Dengan demikian hadirin, ungkapan kekaguman Bung Karno terhadap para pemuda dan para remaja yang diabadikan oleh sejarah perjuangan bangsa. Sejarah telah mengajarkan kepada kita semua agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh keadilan nusa dan bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab the young today is the leader tomorrow. Pemuda-pemuda di hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Dengan demikian hadirin, Islam tidak pernah mengenal istilah para pemuda-pemuda pengangguran, pemuda-pemuda mejeng, pemuda-pemuda nangkring. Tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Dengan demikian hadirin, dapat kita pahami, apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, insya Allah kita akan mendapatkan masa yang depan yang cerah dan menjanjikan. Namun, jikalau kita malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, maka kita akan mendapatkan masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan mereka akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No gain without pain. Tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan. Tidak ada perjuangan tanpa adanya pengorbanan. Sebagai contoh bagi para pemuda dan bagi para remaja, maka pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan telah kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambah pula mereka petunjuk. Dengan demikian hadirin, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan sebagai simbol personifikasi pemuda-pemuda yang beriman, pintar membela keyakinan, pemuda-pemuda yang gagah, pintar mempertahankan akidah. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup
bercermin bangkai. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah kinerja agar produktivitas meningkat, olah cinta agar persaudaraan kita semakin kuat. Dan semoga seluruh para pemuda dan para remaja di Indonesia ini agar senantiasa untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang menonton video ini ataupun saya pribadi untuk bisa selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan bisa bersamanya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.